Kekuatan militer Indonesia telah meningkat pesat, menjadikannya salah satu yang terkuat di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Ini membuat Malaysia marah karena Malaysia selama ini menganggap dirinya sebagai kekuatan Asia Tenggara yang kuat. Namun, fakta menunjukkan hal yang berbeda. Indonesia jauh lebih unggul daripada Malaysia dalam hal jumlah prajurit, tentara, dan pengalaman tempur. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 400.000 personel aktif dalam Tentara Nasional Indonesia, TNI. TNI memiliki sekitar 100.000 personel aktif dan sekitar 400.000 cadangan. Ini berbeda dengan Malaysia yang hanya memiliki sekitar 100.000 personel aktif dan lebih sedikit cadangan. Ini adalah jumlah kecil yang menunjukkan kekuatan militer Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Selain itu, dengan populasi yang lebih besar, Indonesia memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mobilisasi personel cadangan. Selain itu, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya terhadap anggaran pertahanan dengan memperkuat kekuatan militernya. Anggaran pertahanan Indonesia akan mencapai sekitar 9,3 miliar dolar atau 140 triliun rupiah pada tahun 2023, sementara anggaran Malaysia akan turun sekitar 4 miliar dolar atau 60 triliun rupiah. Indonesia dan Malaysia memiliki anggaran yang lebih besar yang memungkinkan mereka membeli lebih banyak alutsista modern dan memperbaiki persiapan tempur mereka. Indonesia telah memperoleh peralatan tempur canggih dari berbagai negara. Sebagai contoh, Indonesia memiliki pesawat tempur seperti Sukhoi Su-27 dan Su-30, dan dalam waktu dekat mereka akan mendapatkan jet tempur Rafale dari Prancis dan AS-F-15X. Sebaliknya, Malaysia bergantung pada jet tempur tua, seperti MiG-39, yang bahkan sudah banyak yang tidak berfungsi, dan EVA-18 Hornet, yang semakin tua. Selain itu, kekuatan laut Indonesia lebih besar daripada Malaysia. TNI Angkatan Laut, juga dikenal sebagai TNI AL, memiliki lebih dari 150 kapal perang, termasuk kapal selam KRI Nagapasa, yang merupakan salah satu kapal selam tercanggih di Asia Tenggara. Sementara Malaysia hanya memiliki sekitar 40 kapal perang, jumlah kapal selam yang dimilikinya sangat terbatas. Indonesia lebih mampu menjaga kedaulatannya di lautan dengan armada yang lebih besar. Indonesia juga unggul dalam pertahanan darat. Angkatan Darat Indonesia memiliki lebih dari 300 tank tempur utama, termasuk tank Leopard 2 A4, yang dianggap sebagai salah satu tank tempur terbaik di dunia. Sebaliknya, Angkatan Darat Malaysia hanya memiliki sekitar 50 tank tempur utama, yang jelas sangat tertinggal dibandingkan dengan kekuatan Indonesia. Pengalaman tempur lebih dari peralatan. Indonesia memiliki sejarah panjang konflik, mulai dari melawan Belanda, memerangi pemberontakan dalam negeri, hingga berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB di berbagai negara. Pasukan khusus Indonesia seperti Kopassus dan Denjaka dianggap sebagai Kopassus terbaik di dunia. Bahkan Kopassus pernah dimasukkan ke dalam daftar pasukan terbaik yang disusun oleh NATO. Sebaliknya, Malaysia tidak memiliki pengalaman perang yang signifikan. Bantuan yang diberikan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran lainnya kepada Malaysia dalam menghadapi ancaman komunis merupakan bagian besar dari sejarah militer negara tersebut. Tidak pernah ada perang besar di mana Malaysia benar-benar terlibat dalam pertempuran. Indonesia juga semakin maju dalam industri pertahanan, dengan PT Pindad yang membuat senjata dan kendaraan tempur, PT PAL yang membuat kapal perang, dan PT Dirgantara Indonesia yang membuat pesawat dan helikopter. Karena kekurangan industri pertahanan yang kuat, Malaysia masih bergantung pada impor senjata dari negara-negara yang memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, Malaysia merasa tidak senang dengan perkembangan militer Indonesia yang semakin pesat. Beberapa pakar pertahanan Malaysia khawatir bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara saat Malaysia semakin tertinggal. Yang menarik, bagaimana Malaysia menangani masalah ini. Beberapa tokoh politik dan militer Malaysia mulai mendorong pemerintah mereka untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan mencari kerjasama dengan negara-negara barat seperti Inggris dan Australia untuk memperkuat pertahanan mereka. Akan tetapi, Malaysia tidak dapat mengejar ketertinggalan Indonesia karena anggaran dan infrastruktur militernya terbatas. Banyak netizen Malaysia yang merasa minder setelah mengetahui faktanya. Banyak netizen Indonesia dan Malaysia bertengkar tentang kekuatan militer mereka di media sosial. Netizen Indonesia bangga dengan pencapaian TNI, sementara netizen Malaysia sering mencari alasan untuk membela negaranya. Namun perlu diingat bahwa militer berfungsi sebagai penjaga kedaulatan dan stabilitas negara lebih dari sekadar alat. Sebagai negara yang lebih besar dan kuat, Indonesia seharusnya mengutamakan diplomasi dan hubungan dengan negara tetangganya, termasuk Malaysia.
Dengan berbagai akuisisi alutsista baru dan peningkatan kemampuan tempur, Indonesia memperkuat kekuatan militernya untuk masa depan. Indonesia berusaha menjadi kekuatan utama di Asia Pasifik dengan memperhatikan aspek militer dan meningkatkan kerjasama strategis dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Selain itu, negara itu semakin mengembangkan teknologi pertahanan sendiri dengan investasi yang besar dalam riset dan pengembangan, sehingga mulai membuat berbagai peralatan militer secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada negara lain. Langkah ini meningkatkan kemandirian pertahanan Indonesia dan meningkatkan posisinya di industri pertahanan global. Selain itu, pasukan Indonesia semakin ahli berkat latihan militer bersama negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, dan Rusia. Dengan pengalaman ini, TNI semakin siap menghadapi ancaman. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa diplomasi Indonesia terus berkembang untuk memperkuat aliansi strategis dengan negara-negara sahabat selain aspek militer. Indonesia dapat menjaga stabilitas regional dengan mengimbangi kekuatan militer dan diplomasi. Tantangan diplomasi meningkat seiring dengan kekuatan militer Indonesia, mampu mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara tetangganya sambil mempertahankan posisinya sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut sangat penting bagi Indonesia. Indonesia dapat mempertahankan reputasinya di kancah global dengan menerapkan pendekatan strategis dan cerdas. Untuk menjadi lebih mandiri, Indonesia harus terus memperkuat industri pertahanan. Dengan meningkatkan produksi dalam negeri, Indonesia tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mengembangkan teknologi baru yang akan membantu banyak industri. Apa pendapat Anda? Apakah Malaysia dapat mengejar Indonesia dari segi kekuatan militer? Atau justru perbedaan ini akan menjadi lebih besar di masa depan? Mari kita lihat bagaimana kekuatan militer kedua negara akan berkembang. Sebagai Kopassus terbaik di dunia, bahkan Kopassus pernah dimasukkan ke dalam daftar pasukan terbaik yang disusun oleh NATO. Sebaliknya, Malaysia tidak memiliki pengalaman perang yang signifikan. Bantuan yang diberikan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran lainnya kepada Malaysia dalam menghadapi ancaman komunis merupakan bagian besar dari sejarah militer negara tersebut. Tidak pernah ada perang besar di mana Malaysia benar-benar terlibat dalam pertempuran. Indonesia juga semakin maju dalam industri pertahanan dengan PT Pindad yang membuat senjata dan kendaraan tempur, PT PAL yang membuat kapal perang, dan PT Dirgantara Indonesia yang membuat pesawat dan helikopter. Karena kekurangan industri pertahanan yang kuat, Malaysia masih bergantung pada impor senjata dari negara-negara yang memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, Malaysia merasa tidak senang dengan perkembangan militer Indonesia yang semakin pesat. Beberapa pakar pertahanan Malaysia khawatir bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara saat Malaysia semakin tertinggal. Yang menarik, bagaimana Malaysia menangani masalah ini. Beberapa tokoh politik dan militer Malaysia mulai mendorong pemerintah mereka untuk meningkatkan